Pemirsa, H-4 hari Lebaran, arus kendaraan pemudik di sejumlah titik terpantau meningkat. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini arus kendaraan di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, jalur arteri Gentong Tasikmalaya dan jalur arteri Pantura Bekasi Karawang, Jawa Barat, ada rekan-rekan kami saat ini, Margareta Novita di Pelabuhan Ciwandan, Denden Ahdani di jalur arteri Gentong Tasikmalaya. Dan juga ada Suryo Daryono di jalur arteri Pantura Bekasi Karawang. Kita terlebih dahulu ke Margareta Novita. Margareta, bagaimana dengan informasi saat ini? Apakah sudah terjadi puncak arus mudik saat ini di sana? Ya, Syira dan juga pemirsa, memang untuk dari Pelabuhan Ciwandan sendiri sudah mengalami lonjakan pengemudi atau pemudik yang menggunakan roda 2 ataupun motor. Di sini bisa terlihat bahwa sudah ada sebanyak antrian para pemotor yang akan mudik menggunakan roda 2, kendaraan roda 2 dari Pelabuhan Ciwandan. Namun untuk mengantisipasi lonjakan dari para pemudik yang menggunakan motor, di sini saya mau bertanya langsung kepada Pak Khoiri Sutomo selaku Ketua Umum Gapasda. Pak Khoiri, selamat sore Pak Khoiri. Sore. Pak, mungkin bisa dijelaskan ini dari kesiapan armadanya sendiri nih Pak untuk arus mudik tahun 2025. Ya, kami menyiapkan 69 armada. 9 kami tempatkan di sini, 60 kami tempatkan di Merak, dan dari 60 itu hanya 35 yang di Merak. Artinya kami masih punya 25 kapal cadangan yang menganggur menunggu sandaran cukup. Maka kami tentu menghimbau kepada Bapak Menteri Perhubungan, kiranya pelabuhan utama di Merak itu nanti disinergikan dengan pelabuhan di Ciwandan milik Pelindo maupun yang di BBC. Bila mana pelabuhan di BBC maupun Ciwandan mengalami antrian yang sangat panjang, di sisi yang lain di Pelabuhan Merak hari-hari ini sangat sepi, tolong ini bisa dialirkan kepada Merak. Sebaliknya nanti, bila mana Pelabuhan Merak mengalami antrian yang cukup panjang, maka kami merelakan dari Pelabuhan Merak itu untuk disebar baik ke Ciwandan maupun ke BBC. Nah, berikutnya, karena teman-teman kami yang beroperasi di sini dalam kondisi memuat dari sini sampai di Bakahuni, tiba bongkar, berangkat lagi dalam kondisi kosong, maka tentu teman-teman ini mendarma baktikanlah kerugiannya. Namun ada juga satu kapal yang tidak mendapatkan harga BBM subsidi, kiranya kami dibantu supaya teman kami yang sudah mengorbankan ini bisa dibantu mendapatkan BBM subsidi ya. Baik Pak Khoiri, terima kasih banyak. Ternyata dari armada sendiri pun sudah siap ya. Sudah siap. Nah pemirsa, saya mau ajak Anda untuk tanya kesiapan dari para pemudik nih. Tadi sudah dari armadanya di sini. Selamat sore Ibu, siapa Bu namanya? Bu Elvi. Ibu Elvi, ini mudik berangkat dari mana mau kemana nih Bu? Dari Bekasi mau ke Mesuji. Waduh, lumayan jauh ya Bu. Ini kenapa pilih mudik pakai motor nih Bu? Lebih hemat mungkin. Bawa apa aja nih? Saya lihat ada koper, ada tas nih, isinya oleh-oleh apa baju nih Bu? Pakaian. Oke, ada berapa tas Bu yang Ibu bawa untuk Lebaran kali ini? 2. Oke. Isinya hanya pakaian aja Bu. Ini oleh-oleh nggak bawa nih Bu buat keluarga? Udah dipaketin. Oh, udah dipaketin, siap. Soalnya banyak banget kan kalau dibawa langsung itu kan nggak mungkin pakai motor. Baik, waduh ini jadi nge-spill nih ya Ibu, udah bawa oleh-oleh buat keluarga. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nanti Bapak selamat berkendara ya. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan. Nah, di sini kita juga ada pemudik lainnya nih, ada mas-mas 2 orang nih, kita tanya. Selamat sore Mas, namanya siapa? Namanya Yuda. Mas Yuda ini mudik dari daerah mana dan mau ke Lampung mana nih? Dari Bekasi ke Pesawaran. Oh, dari Bekasi juga. Nah, ini untuk kesiapan mudik naik motor sendiri apa aja nih Mas? Banyak, pastinya banyak untuk persiapan. Dari segi motor, duit, dan fisik harus disiapkan. Mas, ini kan mudiknya sore hari nih, ini masih ada matahari. Pakai masker nggak? Pakai kacamata nggak selama di jalan? Enggak, selama ini enggak. Cuman pakai tutup helm aja. Kenapa tuh kira-kira? Ya nggak apa-apa, lebih nyaman aja. Lebih nyaman. Oke, ini kalau untuk barang bawaan, apa aja sih Mas? Ini mau mudik berapa orang nih? Ini pakaian sama kue lebaran. Iya. Mudiknya sama
sama temen apa sama siapa nih Mas? Saudara ini. Oh, saudara. Mas itu helmnya udah diklik belum ya? Oke, siap, mantap. Mas, terima kasih banyak. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan juga ya Mas ya. Hati-hati di jalan, selamat mudik. Ya pemirsa, kita mau tanya-tanya lagi nih. Kira-kira kita mau ajak Anda untuk melihat hal-hal yang unik nih pemirsa. Saya mau ajak Anda untuk menanyakan lebih lanjut kesiapan dari para pemudik yang akan mudik pada sore hari ini. Dan memang untuk Pelabuhan Ciwandan sendiri ini pemirsa sudah mengalami lonjakan yang cukup signifikan, mengingat ini merupakan puncak arus mudik, di mana ini juga dibarengi oleh libur pertama para pekerja, yang mana dari Pelabuhan Ciwandan sendiri ini bertempat di sekitar atau wilayah kawasan industrial, di mana para pekerja ini sejak kemarin ini sudah melakukan persiapan dan juga perjalanan arus mudik dari sini. Nah, di sini bisa dilihat pemirsa ada satu keluarga. Ini cukup banyak ya barang bawaannya Bapak sore. Namanya siapa Bapak? Tarmidi. Pak Armidi mudik dari mana ke mana ini? Dari Tangerang mau ke Lampung Timur. Waduh, ini bawa istri sama anak, persiapannya apa aja nih Pak? Ya, pakaian, makanan, mau obat-obatan. Kalau bawa anak-anak ini kira-kira ada jam istirahatnya kah Pak di jalan? Ada. Ya, istirahat sekali di jalan. Ini Bapak kenapa pilih mudiknya di sore hari Pak? Ya biar nggak macet, kalau malam kan orang kebanyakan mudiknya malam. Bapak nanti mau pulang ke kampung halaman ketemu siapa aja nih? Keluarga nenek kah atau siapa? Ya, nenek. Adek mau ketemu nenek? Ya, Gimana perasaannya Adek sebentar lagi mau ketemu nenek nih? senang. Senang. Mau bikin kue nggak sama nenek? Mau Mau. Udah bawa oleh-oleh apa aja nih? banyak. Banyak apa? Ada baju, ada makanan, minuman. Baik, oke, terima kasih ya Ane ya. Nanti hati-hati di jalan, titip salam buat nenek. Ya pemirsa, kita juga mau tanya-tanya ke pemudik yang lain. Di sini juga ada satu keluarga. Ini memang kalau Pelabuhan Ciwandan lebih didominasi oleh keluarga-keluarga nih yang mau mudik dari Jawa ke Sumatera. Permisi Bapak, selamat sore. Namanya siapa Pak? Darmanto Bu, Bapak ini mudik dari mana ke mana nih Pak? di Tangerang mau ke Lampung Tengah. Ini udah sering Pak mudik lewat Pelabuhan Ciwandan dan pakai motor? 2 kali sih Bu. Baru 2 kali, oke Pak. Pengalamannya sendiri Pak, kalau pakai motor ini seperti apa kok sampai 2 kali gitu? Ya sambil touring sih Bu, pelan-pelan gitu kan sama keluarga. Bapak ini mudik ke kampung halaman mau ketemu siapa nih? Apakah neneknya atau keluarga besar? Orang tua Ibu. Orang tua, baik. Adek udah bawa oleh-oleh belum buat nenek kakek di rumah? Udah belum? Udah. Udah. Bawa apa aja nih? Hah? Tanya? Bawa aja deh. Hah? Oke, terima kasih ya Mas ya. Mungkin ini ada yang mau disampaikan untuk keluarga di rumah. Nih kan sebentar lagi mau berjumpa ya. Ya mudah-mudahan doanya aja lah Mbak ya, sampai selamat sampai tujuan gitu. Nggak ada halangan apapun gitu sampai rumah. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Semoga nanti bisa menghabiskan waktu dengan keluarga di rumah. Ya pemirsa, itu tadi kesiapan dari para pemudik. Kembali ke studio Syira. Margareta Novita, di mana di Pelabuhan Ciwandan ini sudah mulai terjadi ya lonjakan dari para pemudik yang sudah bersiap-siap untuk pulang ke kampung halaman. Langsung saja kami ajak Anda, pemirsa, untuk bergabung bersama rekan kami ada Denden Ahdani di jalur arteri Gentong Tasikmalaya. Bagaimana dengan kepadatan ataupun jumlah peningkatan volume kendaraan di sana, Denden? Ya, baik, Sera dan pemirsa TV One, dapat kami kabarkan situasi terkini arus lalu lintas di jalur Gentong Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat saat ini mulai berangsur ramai lancar setelah beberapa saat lalu atau sekitar 30 menit yang lalu mengalami kepadatan dari kedua arah karena kendaraan yang datang dari arah Garut menuju Tasikmalaya jumlahnya terus mengalami peningkatan. Sementara untuk kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung diberhentikan terlebih dahulu di jalur Gentong untuk memprioritaskan para pemudik yang datang dari arah Garut menuju Tasikmalaya dan Ciamis. Dan saat ini terlihat pihak kepolisian sedang melakukan pengaturan lalu lintas agar kepadatan di jalur Gentong ini bisa terus terkuras, dan informasinya juga beberapa jam yang lalu juga tadi sudah dilakukan one way sepenggal di daerah Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, dan
Untuk lebih jelasnya saat ini sudah bergabung bersama kami ada Bapak Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Muhammad Faruk Roji. Selamat sore Pak. Sore Pak. Pak, bisa dijelaskan Pak situasi terkini dan sekitar 30 menit yang lalu sempat terjadi kepadatan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung Pak. Bisa dijelaskan seperti apa Pak? Situasi terkini di jalur mudik jalur selatan, khususnya di Pospam Letter U Gentong, untuk arus lalin sebagaimana kita ketahui bersama ramai lancar, belum ada lonjakan secara signifikan untuk volume kendaraan untuk pelaksanaan mudik. Memang benar tadi setengah jam yang lalu ada kepadatan dari wilayah hukum Tasikmalaya Kota yang meninggalkan wilayah hukum Tasikmalaya Kota. Namun itu alhamdulillah cepat bisa diatasi atas kerjasama dengan satuan yang ada di wilayah tetangga ataupun polres-polres perbatasan. Untuk di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota sendiri sudah dilakukan rekayasa arus lalu lintas berupa one way Pak di bawah? Kita baru hari ini melaksanakan sekali, tadi melaksanakan buka tutup sepenggal atau one way untuk mengatasi kepadatan yang arah dari meninggalkan wilayah hukum Tasikmalaya Kota menuju ke arah ke Garut. Pak, menjelang malam Pak, prediksi seperti apa sih Pak jumlah pemudik kendaraan Pak? Berdasarkan data dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya diprediksi untuk volume kendaraan di malam hari yang melintasi wilayah hukum Tasikmalaya Kota, khususnya yang akan melaksanakan mudik ke wilayah Jawa Tengah, itu mengalami peningkatan, namun belum secara signifikan. Diprediksi berdasarkan data dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk puncak arus mudik itu akan terjadi H-2, dan untuk puncak arus balik itu akan terjadi H+2 dan H+7. Lebih spesifik lagi, H+2 sampai H+7 itu didominasi oleh pemudik lokal yang mana mereka melaksanakan silaturahmi kepada keluarganya, sanak saudara yang ada di wilayah hukum Priangan Timur, dan juga yang mengunjungi tempat-tempat wisata. Karena memang di daerah Tasikmalaya dan Priangan Timur itu banyak tempat wisata seperti Gunung Galunggung di wilayah Tasikmalaya, kemudian pantai yang ada di Pangandaran. Pak, terakhir Pak, imbauan untuk para pemudik yang akan melintasi jalur Gentong mengingat banyak tikungan dan tanjakan serta turunan Pak. Himbauannya adalah yang pertama, jaga fisik, pastikan fisik pengemudi tetap fit. Yang kedua adalah cek untuk kendaraan, pastikan kendaraan layak digunakan untuk mudik. Yang ketiga, tolong kami menghimbau untuk tidak menggunakan handphone pada saat berkendara. Yang keempat, apabila lelah ataupun membutuhkan istirahat, jangan ragu berhenti di pospam yang kami gelar di seputar jalur selatan, khususnya yang ada di wilayah hukum Tasikmalaya Kota. Oke, baik, terima kasih Pak Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Muhammad Faruk Roji. Dan Sera dan pemirsa, untuk para pemudik yang akan melintasi di jalur Gentong Tasikmalaya ini diharapkan selalu waspada karena mengingat selain banyaknya turunan dan tikungan serta tanjakan yang banyak ditemui di jalan ini, Kapolres Tasikmalaya Kota, pihak kepolisian melakukan mengimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati, terutama jangan menggunakan ponsel atau handphone saat berkendara. Demikian Sera, kembali ke studio. Baik, terima kasih Denden Ahdani, informasi langsung dari arteri Gentong Tasikmalaya.